Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus sadisatu, maqalah yang ke-6. Qala alaihi salatu wassalam, asyaratun min hadhil ummatil muhammadiyah. Ada 10 dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hum kufarun billahil azim. Hum mereka kufarun dihukumi kufur billahil azim kepada Allah dan yang maha agung. Wa yadulluna, dan mereka mengira annahum, sesungguhnya mereka al-mu'minun, masih beriman. Berarti ada 10 hal yang menyebabkan orang itu dihukumi kufur. Yang pertama, al-qatilu, orang yang membunuh li muslimin, sesama muslim, au dhimmiyin, atau dhimmi. Dhimmi itu non muslim yang hidup rukun bareng berdampingan dengan kita. Bighairi haqqin, tanpa ada alasan yang benar. Berarti ada yang membunuh dibenarkan, ya ada. Lah al-hujur kan membunuh ya. Tapi kan karena dia melaksanakan perintah undang-undang. Membunuh karena membela diri. Cuman kalau di Indonesia ya tetap dihukumi yang membunuh itu yang itu. Kayak dulu kasus di mana Sumarekon ya? Begal ya. Begitu digeruduk sama netizen bar. Emang sekarang itu no viral, no justice. Diproklamirkan Cak Soleh dan Surabaya. Sekarang jadi viral, no viral, no justice. Kalau nggak viral ya nggak ada tindakan keadilan, hukum keadilan. Pembunuh yang tanpa ada alasan yang membenarkan, maka ia dihukumi kufur. Yang kedua, wasahiru, sihir, orang yang menyantet, nyihir. Kalau sulap itu bukan sihir ya. Sulap itu kecepatan tangan, permainan. Di YouTube kan banyak ya yang dilihatin triknya ya. Lah kalau kayak Pak Tarno siapa yang orang Tegal itu siapa kayak? Limban. Iya. Trik juga ya. Sihir. Dan dalam riwayat Rasulullah itu pernah kena sihir. Yaitu ada orang tokoh Yahudi namanya Labib kalau nggak salah. Itu dia sakit hati dengan Rasulullah. Akhirnya dia nyuruh orang untuk ngambil rambut. Makanya sihir sampai sekarang juga konon katanya ada yang pakai media rambut. Karena rambutnya Rasulullah itu kan panjang. Kemudian kalau orang Jawa itu dibundeli. Kalau orang sini diapain? Dibundeli itu digini loh tadi. Nah, set ditarik gitu. Dicecang. Cocang. Iya, kalau orang Jawa itu dibundeli. Ya baik kok ya. Jawa semua ya. Jawa semua cuma satu kok ya. Iya ya. Pak Haji. Lah kemudian itu ditindih pakai batu, dilemparkan ke dalam sumur. Kemudian Rasulullah itu hampir tiap hari itu merasakan badannya itu lemes. Kayak ya sebagai lemes. Tapi itu memang nyata, bukan nyata ya. Saya pernah ditawarin orang. Dulu aku kerja di Tangerang. Itu ada orang nawarin begini, Mas, mau saya kasih itu enggak? Kalau dia bilang apa yang namanya? Jadi kita yang kerja, tapi orang yang kita tuju dia yang capek. Pokoknya kita lembur, kayak nggak pernah capek. Nah, misalnya Mas Darmadi yang saya tuju, biar Mas Darmadi ini tiduran di rumah rasanya kayak orang kerja seharian. Gitu ya. Loh, itu saya pernah ditawarin saat itu suruh mahar 150 atau berapa gitu. Cuman gaji aja baru 15.000.
Mulai kecil ya. Lah iya, saat itu gaji 15.000 suruh mahar 150. Cuman kita kerja lembur kayak apa enggak kerasa capek, terus orang yang kita tuju capek. Nah, itu kan termasuk bagian dari sihir. Fitnah ya Mas ya. Iya. Punya ilmu itu kayaknya. Iya. Kalau buat menjaga itu namanya apa? Kita lawan dengan pina nih, gitu aja ini ya. Kayaknya WO nya kita. Ini ntar kalau final bulu tangkis ntar jangan-jangan ada yang datang ke rumah saya. Biar punya kuat nih, bacain. Biar musuhnya itu hawanya lemes. Iya, WO udah. Dan itu dulu biasanya kalau awal kelas, awal masuk kan ada kelas meeting nih. Ya kelas meeting dulu ya Pak ya. Wih itu kadang ya ada yang nyari-nyari begitu kok. Wah itu bagian dari sihir kali ya. Ya kalau merugikan orang ya bagian daripada sihir. Lah ketika itu Rasulullah ya tadi kemudian turun dua surat langsung, yaitu Al-Falaq dan An-Nas. Itu kan 11 ayat. Nah, rambutnya Rasulullah itu dibundeli tadi jadi 11 biji. Nah, setiap satu ayat dibaca maka bundelan tadi itu lepas satu. Makanya terus 11 ayat semuanya turun, ya sihirnya itu hilang. Nah, makanya para ahli-ahli begitu dua surat ini dijadikan surat untuk ruqyah, usir bangsa begitu-begituan. Tapi begini harus didalemi. Penangkal konon katanya. Tapi kalau dalam tafsirnya banyak dijumpai Rasulullah itu pernah terkena sihir, kemudian sebagai obat penangkalnya itu turunnya Al-Falaq dan An-Nas. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Nah, biasanya ini kan orang yang hasud ya. Hasud itu biasanya yang seprofesi, yang satu tujuan, yang satu ibarat orang jalan ya, yang searah sama-sama ke sono. Bos sama-sama bos, ustadz sama ustadz ya, merbot sama merbot. RT sama RT. Lah ya kan caleg sama caleg, karena kan begitu ya. Iya. Tapi kalau RT sama RT yang dikasutin apanya ya Teh? Ada yang mau aja syukur. Ya yang berpotensi jadi duit gede. Wat dayus. Pernah dengar kata dayus? Gayus Tambunan ya dulu itu setan pajak gitu. Iya, Pati jadi terkenal gara-gara pajak ya. Kampung saya jadi terkenal. Yang biasanya adem ayem langsung viral. Dayus alladzi la yubaru ala ahlihi. Dayus itu seorang suami yang tidak ada rasa cemburu terhadap keluarga perempuannya. Atau bahasa gampangnya, dayus itu ada yang memaknai germo, yang ia tidak marah, tidak cemburu ketika istrinya, anaknya, saudara perempuannya berbuat seperti itu. Itu namanya dayus. Dayus itu seorang laki-laki, seorang suami yang istrinya direlakan. Ya udah sono lah, semalam goceng ya. Anaknya, saudara perempuannya. Dayus itu alladzi la yugharu ala ahlihi. Alladzi yang la yugharu, tidak ada rasa cemburu, tidak ada rasa marah ala ahlihi kepada keluarganya. Ai khuramihi artinya mahramnya. Minaz zaujati, semisal istrinya, wal binti anak perempuannya, wal ukhti atau saudara perempuan.
Ia punya anak perempuan, punya saudara perempuan, bahkan istrinya, dengan sadar tidak ada paksaan dijual. Itu namanya dayus, termasuk dosa besar, menyebabkan bisa menjadi tadi itu kuffarun billahil adzim wa yadhunnuna annahum al-mu'minun. Kalau dayus itu, kalau Kiai Marzuki Mustamar memaknainya germo. Germo bahasa halusnya apa? Mucikari. Oh iya, Pak Eko pinter, Pak Eko. Pengalaman Pak Eko ternyata. Agen. Oh, agen. Agen. Calo. Lah iya kalau perempuan katanya mami, lah kalau laki-laki broker gitu ya. Cemong. Bahasa Cilacapnya cemong. Bahasa Betawinya apa, Pak? Polos. Gak tahu, biar tiap hari ngaji ya gak tahu begitu. Lah iya, pokoknya seorang laki-laki yang ia dengan sadar istrinya, anaknya, saudara perempuannya, orang-orang yang menjadi kehormatannya dia dengan sadar ikhlas di bahasa kasar dipakai orang lain. Itu namanya dayus. Nah, dayus itu termasuk bagian dari dosa besar. Banyak bagian. Kalau kalian di Facebook banyak. Iya kan, kasus-kasus seperti itu kan sering ya. Suami dengan ikhlas dengan sadar tanpa terpaksa, enak dia tinggal rebahan utuh barang Haji, pulang masih utuh ya, nggak groak ya masih utuh. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, inna minal ghirati, sesungguhnya sebagian daripada ghirah. Ini membahas tentang ghirah tadi, lafaz ghirah, yughoru tadi, cemburu. Tapi sekarang ghirah itu dimaknai semangat ya. Gairah. Bahasa Indonesianya kan gairah. Zaman saya dulu SMA nonton film Sally Marcelina, Gairah Malam. Pak Yoko ya nonton film layar tancap Sally Marcelina, Gairah Malam. Gairah itu bahasa Arab loh. Cuman sekarang gairah, giroh itu dimaknai semangat, ya kan? Sering kan kita dengar girohnya dalam belajar luar biasa. Nah, giroh itu semangat. Lah giroh itu gairah lah semangat ya. Al-ghirah. Padahal giroh itu aslinya dari kata ghorun, artinya cemburu. Ma yuhibbullah, ada yang dicintai oleh Allah. Wa minha, dan sebagian dari ghirah itu ma yubghidullah, ada yang dibenci oleh Allah. Wa inna minal khuyala, dan ada sebagian kesombongan, ma yuhibbullah, justru ada yang disenangi oleh Allah. Ternyata ada sombong yang disukai oleh Allah. Wa minha ma yubghidullah, dan ada sombong yang dibenci oleh Allah. Fa ammal ghiratu, adapun cemburu, alladzi yuhibbuhullah, yang itu dicintai oleh Allah, yaitu fal ghiratu firraibah, kecemburuan karena ada kecurigaan. Nah, kalau lihat gelagat istrinya kok udah nggak beres, kok dia malah nggak cemburu, wah itu malah termasuk bagian dari dayus itu tadi. Biasanya di rumah mulu, ini tahu-tahu kok dandan, dandan
bentar-bentar pergi, bentar-bentar terima telepon. Wah, lah kok lakinya udah biarin, yang penting pulang utuh, wah itu malah dayus tadi itu namanya. Seorang laki-laki yang gak cemburu ketika melihat perubahan sikap ke arah yang negatif dari istrinya, anaknya, atau tadi mahramnya. Mahram itu kan ya bisa istri, bisa anak, bisa saudara perempuan. Lah kok dia gak cemburu, malah biarin lah. Yang penting pulang utuh. Kalau perlu pulang bawa martabak, pulang bawa duit, wah itu termasuk bagian dari daya. Nah kalau lagunya Ayu Ting Ting ya biasanya nggak pakai minyak wangi. Gimana rasanya? Ntar ikut Agustusan ikut lomba nyanyi. Wa ammal ghiratul ladzi yubghiduha Allah. Adapun ghirah atau cemburu alladzi yubghiduha Allah, yang itu dibenci oleh Allah, yaitu fal ghiratu fi ghairil raibati, kecemburuan yang tanpa ada alasan sama sekali. Apa itu namanya? Cemburu yang berlebihan itu apa namanya? Apa namanya? Cemburu buta. Cemburu buta. Enggak, yang bahasa kerennya ada kan ada ya? Apa namanya ya? Lupa. Yang bahasa kerennya itu orang yang istrinya nggak boleh kemana-mana. Posesif. Pinter Riz. Lah yo, istrinya keluar rumah ke warung aja cemburu. Wah, ntar ketemu laki-laki, warungnya yang jaga laki-laki, jangan. Baru diceritain, tadi binimu ngobrol berdua sama laki, ternyata tukang sayur. Udah marah. Lah itu ya malah cemburu yang menyebabkan murkanya Allah yang begitu. Cemburu tapi tanpa ada alasan yang dibenarkan, sehingga istrinya kemana-mana dicurigai. Apa tadi namanya Riz? Posesif. Gitu Mas Darman. Ternyata posesif nggak boleh. Lah terhadap anak ya kita ya harus, apalagi anak perempuan ya, kita harus hati-hati, tapi ya jangan terlalu posesif tadi. Apa-apa dilarang. Nah kalau dilarang dulu malah berontak. Kayak ayam jago, ayam Bangkok itu kan dikandangin dulu, begitu keluar bahaya. Apa aja dipatok aja, aja daun jambu sikat, daun pisang sikat, biasa dikandangin. Wah iya makanya, yo dijaga, tapi kalau kebangetan sampai apa tadi posesif, bahasanya bener posesif itu. Bener ya? Tanya Mbak Google lah, bener lah ya. Itu agresif loh. Wa ammal khuyala itu nyombong. Allati yuhibbuhullah, yang itu justru disukai oleh Allah. Berarti ada yang sombong tapi disenangi oleh Allah. Jadi tidak semua sombong itu jelek berarti. Yaitu fahtiyalur rajuli fil qital, sombongnya seseorang dalam medan perang. Nah, ketika perang ya memang harus nyombong. Lah ya biar lawan ngedon, ya kan harus nyombong ya. Apaan lu? Itu jenderal ono tuh. Nyombong. Lah maka nyombongin orang sombong sedekah. Iya kan untuk biar lawan apa namanya? Ngedon. Perlu nyombong. Dalam medan perang ya nyombong ya, kayak petinju kalau sebelum tampil kan kayak garak ya. Biar lawannya ngedon. Biar sudah maju baru setengah ring. Setengah ronde udah KO. Yang penting kan nyombong dulu kan ya. Paris. Lah iya kayak tim sepak bola itu sebelum tanding kalau diwawancarai kok pesimis duluan, wah ya musuhnya tambah
Semangat. Lu harus nyombong ya, Pak. Jual aja. Semangat. Angel lah. Musuhnya yo tambah. Lah iya dalam satu pertandingan itu harus nyombong ya, Pak. Gimana nanti? Wah, yakin. Kecil itu. Kecil. Paris itu Paris. Iya ya harus itu. Ternyata malah sombong yang boleh kan begitu. Sombong dalam pertandingan, dalam peperangan. Loh Rasulullah itu dulu pernah nyuruh sahabatnya yang sepuh-sepuh itu suruh nyemir semua. Yang gigi-gigi yang ngomong suruh nambel. Biar nanti dilihat musuh, wih, masih muda-muda. Gitu. Itu kan dalam langkah khuyala itu tadi loh. Nyombong. Wahtiyaluhu indas sadaqah. Iya benar. Wahtiyaluhu indas sadaqah. Dan nyombongnya itu alias nyombongi orang sombong as-sadaqah. Nyombongi orang sombong itu sedekah. Kalau ada orang sombong, sombongi lagi. Sedekah. Orang kok ngomongnya tinggi mulu sekali-kali itu ya. Lah ya kan perlu biar dia itu nggak terasa paling tinggi dulu gitu. Perlu sekali-kali itu pasang profil foto sama presiden gitu ya. Ternyata pada editan. Nyombongi orang sombong itu sedekah. Wahtiyaluhu indas. Wa ammal khuyala allati yubghiduha Allah. Adapun khuyala sombong yang dibenci oleh Allah. Fahtiyalul rajuli fil baghi wal fakhri. Yaitu sombongnya seseorang dalam al-baghi, kezaliman, kemungkaran, wal fakhri, dan fakhri itu fakhri itu apa ya? Dirinya hebat ya. Wah, kalau bukan saya tunggu bang itu. Kalau nggak ada saya itu bocah mati itu dan. Ya itu namanya fakhri itu begitu aja. Gumede. Bapaknya nggak ada ini. Jawa ngagul. Ngagul. Kalau Betawi ngagul. Wah, mati. Gedabrus. Rawahu Ahmad, Abu Dawud, dan Nasai, Ibnu Hibban. Wah, banyak banget yang riwayat hadis. Wa ruya annahu sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala la yaqbal, tidak menerima yaumal qiyamati, di hari kiamat, minas sokuri sorfan wala adlan, dari seorang germo. Sokur artinya germo, yang menjadi perantara orang berbuat zina. Dia mungkin enggak zina, tapi dia yang jadi perantara. Calon-calon. Apa? Bahasane kok yo ono apa res Angelo broker ono Angelo baru denger Angelo
Aduh. Angelo Pak Haji. Bahasane ono-ono iki. Angelo. Pantes kowe dipecat semua juga. Oke, ada ngono kok. Oh, lah di sana orang baik-baik. Lah kalau di sini kan mboh. Gak diterima oleh Allah sarfan ibadah sunnahnya wala adlan. Sarfan ibadah wajibnya wala adlan atau ibadah sunnahnya. Wis germo Angelo. Sebelum dia tobat. Jadi wajib sunnah nggak diterima umpamanya nih. Wis sebelum dia tobat Pak. Yang repot itu kalau dia bangun masjid. Lah iya. Wajib. Wah, kalau enggak yang bayar imam rawatibnya Angelo. Waduh. Aduh. Kila wa masaquru ya Rasulullah. Kemudian para sahabat nanya, wa masaqur ya Rasulullah. Saqur itu apa ya Rasulullah? Qala, maka Rasulullah menjawab, alladzi yudkhilu ala ahlihi ar-rijal. Alladzi ialah orang yang yudkhilu mempersilahkan masuk ala ahli kepada keluarganya yang perempuan tadi, ar-rijala orang-orang. Berarti bukan hanya satu orang. Wes orang-orang dipersilakan, ayo yang mau. yang second ini sekian, yang ini sekian, ini sekian. Korsel. Alhamdulillah. Oh berarti surudan kalau makanan udah datang gitu. Wes pasar. Terima kasih matur nuwun Mas Atam. Berarti alladzi yudkhilu ala ahlihi ar-rijal, yang mempersilahkan orang lain untuk masuk itu dalam arti ya bukan hanya masuk tok ya. Ya begitulah pokoknya. Iya. Namanya sokur. Angelo tadi loh kata Gus Gebor. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mani'uz zakah, orang yang enggak mau bayar zakat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min sahibi dhahabin, tidak ada seseorang yang punya emas, wala fiddatin, perak, la yu'addi minha haqqaha, yang ia tidak menunaikan haknya. Mas perak berarti ini yang disebut mas perak, tapi yang dimaksud adalah harta benda. Orang yang punya harta benda tapi tidak menunaikan hak harta itu alias zakat. Kalau zakat fitrah sih insya Allah. Zakat mal ini yang kadang masih rancu apa ya? Banyak dari kita umat Islam yang belum bisa memahami. Pikirannya pokoknya asal udah ngasih 1 juta, 2 juta, kemudian ini zakat mal, belum tentu. Zakat mal itu harta tertentu. Tidak semua harta wajib dizakat. Harta-harta tertentu dengan syarat-syarat tertentu dalam waktu tertentu dikeluarkan dengan jumlah tertentu. Ketentuannya banyak. Contohnya kalau fikih klasik itu yang wajib dizakati itu emas, perak, pertanian, dagangan, peternakan. Itu kalau fikih klasik. Nah sementara sekarang peternak orang udah gak ada. Ternak nila segitu ya enggak kena wajib zakat. Paling sekarang yang kena itu dagangan.
Lah dagangan itu dihitung dari modal awal. Modal awal itu kemudian setelah setahun, berarti kan harta tertentu namanya dagangan. Dengan syarat tertentu, yaitu sudah mencapai jumlah minimal itu kurang lebih 80 gram emas, 85. Lah kalau 1 gramnya 1 juta, tolong taruh ke agama, berarti 85 juta. Lah 85 juta itu selama setahun, umpama mulai diputer 1 Januari. Lah nanti kena zakatnya itu Januari tahun depan. Tahunan. Iya. Tahunan. Minimal itu sejumlah 85 gram emas. Jadi ukurannya bukan jutanya, Pak. Emas, ukurannya harga emas. Ya tergantung harga emas, kalau pas lagi naik ya disesuaikan. Lah kemudian nanti laba keuntungannya itu nanti yang dikeluarkan 2,5%. Bukan modalnya, bukan keuntungannya. Itu. Nah, yang dikeluarkan itu keuntungan bersih loh ya, nggak termasuk piutang. Terus itu adalah hak milik sendiri, bukan patungan. Kalau patungan nggak kena. Kalaupun seandainya patungan, umpama 5 orang, Mas RT 5 bersaudara. Ya asal per orangnya itu minimal udah sampai nisab, lah baru kena. Tapi kalau dikumpulkan baru sampai nisab, berarti 5 orang itu ya belum kena. Tapi kalau 5 orang itu per orangnya udah kumpul 1 nisab itu minimal tadi itu 80 atau 85 gram emas, itu nanti laba bersih setelah kepotong operasional, kepotong piutang dan lain-lain, baru dikeluarkan zakat. Jangan kayak sak laba. Oh, sak laba nggak ada ya? Sak laba itu kan dia ternak kambing. Cuman dia akal-akalan. Kambing itu kan kalau 40 baru kena zakat 1. Cuman asal mau mencapai 40, bukan dijual tapi di atas namakan orang lain. Umpama Pak Eko kemudian atas namakan si L, masih kebanyakan. Atas nama Mas Darmadi masih kebanyakan lagi. Pokoknya akal-akalan supaya nggak nyampe 40. Lah iya pokoknya nggak nyampe 40. Jadi kalau secara fikih memang nggak kena zakat. Cuma dulu waktu ngaji begini nih, ya saya dulu ngasih contoh begini. Itu orang model begitu itu nanti dimasukin ke nerakanya, dicemplungin ke trim dulu. Dimasukin ke trim, habis itu baru dilemparin ke neraka. Kalau dia protes, kata malaikat, saya nggak ngelempar kamu, saya ngelempar trim. Loh, malaikat kok saya dilempar ke neraka? Kan saya belum kena wajib zakat. Saya nggak ngelempar kamu, saya ngelempar trim. Lah salah sendiri kamu ada di situ. Itu namanya hukum akal-akalan tadi. Ayo, karena makanan udah datang ya wis wallahu a'lam bishawab. Mani zakat bagi tandain bagi. Al-Fatihah.